من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita berdiri sejenak untuk menyambut Al-Habib Segap bin Hasan Baharun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allilina wa talabatana من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعاللينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan Hadratul Mukarram Dr. Al-Habib Segap Baharun MHI, yang terhormat Bapak Wali Kota Banjarbaru Bapak Muhammad Aditya Mufti Arifin SH MH,
beserta jajaran beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Sekolah Keluarga Besar SMP Negeri 2 Banjarbaru yang berbahagia, serta Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan izinnya jualah kita dapat berhadir pada acara yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun susunan acara pada kita hari ini yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat ceramah agama, kelima pengijazahan sholawat busyro sekaligus pembacaan doa, yang terakhir penutup. Baiklah, kita mulai acara pada hari ini dengan pembukaan, yaitu marilah kita bersama-sama memulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Muhammad Firdaus dari kelas 9G dipersilahkan dengan hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladhi barakna الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى
وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pada yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan pertama yaitu dari panitia pelaksana. Kami mintakan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Eli Setiawan SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-Mukarram guru kita Dr. Habib Segaf Baharul MHI. Beliau adalah pendakwah sekaligus rektor Universitas Islam Barul Lughah wa Dakwah Bangil, Jawa Timur. Yang terhormat Wali Kota Banjarbaru Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SH MH beserta jajarannya. Yang terhormat Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat jajaran Muspika Kota Banjarbaru, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil. Dan yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 2 Banjarbaru, Bapak Ahmad Zauzi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarbaru, Ibu Norpiah SPD. Dan yang terhormat seluruh Dewan Guru, karyawan SMP 2 Negeri Banjarbaru, dan seluruh wali murid beserta pengurus OSIS yang kita banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di pagi ini dalam rangka kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul ke-18 Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengambil hikmah sehingga kita menjadi manusia yang sempurna dan kafah.
Banjarbaru adalah punya moto juara, jujur, agamis, dan sejahtera. Nah, SMP 2 Negeri Banjarbaru mencoba merealisasikan menjadi kota Banjarbaru dalam kontribusi kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua menjadi manusia-manusia yang religius, generasi yang religius, dan keluarga-keluarga religius, sehingga bisa menciptakan Banjarbaru yang religius. Sedikit, bila di kota Jakarta ada tagline maju kotanya, bahagia warganya. Insya Allah di Banjarbaru ada tagline maju kotanya, religius warganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami sangat mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Bapak Komite yang begitu energik, semangat, dan mengorbankan setiap waktu untuk berusaha mengadakan acara ini dengan sukses. Dan alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah, ibu kita kepala sekolah Ibu Nurbiah, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Semoga hal ini bisa menjadi berkah kita semua. Amin amin amin. Kemudian juga terima kasih kepada wali murid, seluruh warga SMP sekolah. Semoga apa yang kita perbuat demi acara ini bisa menjadi amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ulun sebagai panitia dan sekaligus Sohbil Bait menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam pelayanan, sikap atau hidangan kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf, ini yang terakhir sebelum ulun akhiri, ulun hendak menyampaikan pantun, satu pantun. Berburu mutiara mahal harganya, mendulang intan di cempaka. Banjarbaru maju dan juara, moga Spenda tetap sukses dan jaya. Amin amin. Billahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu Bapak Wali Kota Banjarbaru kepada Bapak Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wala ali washabi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para habaib, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Dr. Al-Habib Segap Baharun MHI, Rektor Universitas Islam Internasional Darul Lugoh Wadda'ah dari Pasuruan. Yang ulun hormati, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, dan yang ulun hormati Camat Banjarbaru Utara, dan yang ulun hormati Bu Kapolsek Pak Dan Ramil, Lurah Mentaos, dan yang ulun hormati, ulun banggakan Ketua Komite
beserta Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarbaru, serta Dewan Guru dan siswa-siswi, dan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam memperingati Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus juga disisipkan kita melaksanakan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut jejak langkah beliau dari dahulu, sekarang, ila yaumil kiamah nanti. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pertama-tama kami menyampaikan selamat datang kepada Yang Mulia Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Lugoh Waddaah dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang berkesempatan hadir bersama-sama kita, yang akan insya Allah memberikan tausiah kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Sidin selalu sehat walafiat dan selalu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya ulun juga berterima kasih kepada Ketua Komite, Kepala Sekolah, Dewan Guru yang hari ini mengundang ulun untuk hadir di sini. Jadi datang ke sini ada rasa bangga tersendiri untuk ulun. Karena ulun adalah keluarga besar dari SMP Negeri 2 Banjarbaru. Jadi ulun adalah lulusan tahun 2009. Nah, mudah-mudahan banyak lulusan-lulusan dari SMP Negeri 2 yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah kita, termasuk juga pemimpin-pemimpin nasional nantinya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, beberapa minggu ini hampir setiap hari ulun diundang datang ke acara Isra Mi'raj. Jadi alhamdulillah hampir setiap hari diundang. Ini artinya apa? Artinya masyarakat Banjarbaru ini sangat agamis, sangat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ulun berharap kita tidak hanya memperingati, tetapi juga bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi jangan hanya memperingati, tetapi kita juga harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini artinya juga kita mencintai beliau, dan mudah-mudahan dengan mencintai beliau kita semua akan mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, jadi mungkin ulun tidak panjang-panjang memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Ini hendak panjang, kalau duduk di muka kasihan kepanasan, kalau duduk di belakang naung begitu. Jadi kasihan kalau panjang-panjang, yang panas semakin kepanasan begitu. Jadi ulun tidak panjang-panjang memberikan sambutan pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini insya Allah ulun juga akan menyerahkan bantuan untuk SMP Negeri 2 Banjarbaru sebesar 50 juta rupiah. Nah, jadi proposalnya kemarin sudah masuk Pak Ketua lah. Nah, tinggal karena penyerahannya insya Allah di bulan akhir ini, akhir bulan ini. Jadi mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf ulun mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu acara inti
yaitu ceramah agama. Kepada yang mulia Hadratul Mukarram Al-Habib Segap Baharun MHI, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad, Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para pemuka agama yang keberadaan mereka di antara kita menjadi penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sasaran seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang menginginkan doa Nabi Muhammad, mintalah doa kepada mereka. Mau cari keberkahan Nabi Muhammad, cari keberkahan dari mereka. Mau ikut berjuang dengan Nabi Muhammad, berjuanglah bersama mereka. Yang demikian itu kata Al-Imam Ghazali berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini, alhamdulillah banyak para ulama di atas panggung, berarti kita pada pagi hari ini menjelang siang ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Apalagi kata Bapak Wali Kota, pada saat ini banyak para wali, baik wali kota ada, wali kelas ada, wali murid juga ada, insya Allah wali Allah juga ada. Sehingga berkat mereka semoga Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati dan kita cintai Bapak Wali Kota kita yang masih muda dan gagah. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semoga beliau beserta semua para pemimpin kita, Bapak Camat, Pak Danramil, dan juga Bapak Kapolsek, dan semua para pejabat yang bersama kita, begitu pula Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Ketua Komite dan semua jajarannya, semoga mereka termasuk yang di dalam hadis Nabi SAW, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, asalkan adil dan amanah, itu sama seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga sidin-sidin semuanya mendapatkan kemuliaan tersebut, sehingga kelak nanti di akhirat termasuk yang bersanding juga bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia, alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita semuanya berkumpul tidak ada lain kecuali untuk memperingati dua orang yang besar, dua orang yang istimewa, dua orang hari yang paling membahagiakan dan membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari di mana pada hari itu beliau berjumpa langsung dengan Allah, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, satu-satunya makhluk Allah
yang pernah Allah ciptakan sampai hari kiamat nanti yang bisa dan mampu berjumpa dengan Allah secara langsung adalah Nabi kita Muhammad. Satu-satunya manusia yang bisa menembus sampai ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha itu adalah Nabi kita Muhammad. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang mendapatkan langsung perintah solat dan dijemput langsung ke Sidratul Muntaha adalah Nabi kita Muhammad. Sehingga harapan kita adalah seperti dikatakan oleh Imam Busiri dalam burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena sebaik-baik nabi yang kita miliki, sebaik-baik rasul yang kita punya, maka kita pun menjadi umat Muhammad SAW. Itu adalah umat yang paling akhir, umat yang paling pendek posturnya. Bayangkan Nabi Adam ketika diturunkan dari surga itu tingginya 60 zira atau 30 meter, lebarnya 7,5 meter. Sekarang tinggal berapa meter? Tinggal sampai 2 meter. Dan kita lihat umat yang paling pendek umurnya umatnya Nabi Muhammad. Umur kita cuma 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali kata Nabi Muhammad berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang melebihi daripada 70 tahun. Umat Nabi Muhammad umat yang paling pendek amalnya, paling sedikit amalnya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling lemah badannya. Dikatakan bahwasanya umat Nabi Allah Hud, Nabi Allah Hadun dan lain sebagainya itu bisa memahat batu itu dengan tangannya sendiri tanpa alat pahat, dari saking kuatnya badan mereka. Tapi kita menjadi umat yang paling lemah. Tapi alhamdulillah tatkala kita sudah memiliki sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, alhamdulillah nanti kelak di pada mahsyar kita adalah umat yang terbaik. Semoga dengan kita mau hadir, mau memperingati, insyaallah kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Guru kekayanya tidak ada lagi yang muliakannya, tapi Abah Guru terus mulia, bahkan tambah umur, tambah mulia, tambah umur, tambah mulia. Bahkan ketika meninggal dunia, orang yang paling banyak mengantar jenazahnya di Kalsel ini adalah seperti beliau. Bahkan setelah meninggalnya pun tetap diziarahi makamnya. Bahkan setelah beberapa tahun berlalu dari wafatnya dihauli oleh semua. Bahkan subhanallah sesuatu yang membanggakan Kalimantan Selatan ini, salah satu daripada masyarakat Kalsel telah masuk di dalam rekor muri karena yang menghadiri haul Abah Guru Sekobol itu sebanyak 2.300.000, lebih banyak daripada di Solo, lebih banyak yang ada di Jawa Timur, lebih banyak daripada haul mana saja di Indonesia, bahkan di dunia semuanya. Ini sesuatu yang membanggakan. Sehingga harusnya kita itu sebagai seorang yang cerdik, cerdas dan cermat. Kenapa Abah Guru dihormati? Kenapa Abah Guru dimuliakan? Melebihi daripada para pejabat, melebihi daripada para penguasa. Apakah kita tidak mau? Tidak berkehendak, tidak berharap anak kita, cucu kita juga semacam itu. Oleh karena itu maka yang perlu kita teliti adalah karena di dalam diri Abah Guru itu ada satu hal yang Allah ciptakan di dalam dirinya yang menjadikan beliau itu mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Apa itu? Ada ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu Nabi kita Muhammad SAW itu tidak sulit untuk diajarkan di mana-mana. Bukan berarti kalau kita di dalam pendidikan formal kemudian di situ tidak bisa diajarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu Nabi SAW dari awal sampai akhir sebagaimana disampaikan olehnya, innama biustu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah SWT untuk membawa ilmu yang satu ilmu dengan ilmu yang lainnya, semuanya itu tujuannya satu. Apa itu? Supaya berakhlakul karimah. Dan ini yang sekarang ini kita banyak kehilangan dari anak-anak kita, kehilangan dari orang tua mereka, kehilangan daripada saudara-saudara mereka, kehilangan akhlakul karimah daripada sahabat-sahabat. Ini yang perlu kita cermati. Oleh karenanya beruntung kepada kalian para guru-guru, di mana suatu kebanggaan kita menjadi seorang guru karena Nabi kita Muhammad dalam hadis sahihnya beliau mengatakan innama buistu muallimah,
Aku ini hanya diutus oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pengajar, sehingga kita bersama Nabi satu profesi. Dan insya Allah karena satu profesi, insya Allah kita pertama kali akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan tapi hendaknya profesi guru ini bukan cuma profesi, tapi sebuah profesi dan amanat sekaligus, yang penuh dengan tanggung jawab. Mereka anak didik kita, apapun materi yang kita ajarkan, mereka itu tanggung jawab kita. Ilmu semuanya, baik itu ilmu EPS, sains, matematika dan sebagainya, ilmu yang diajarkan di SMP negeri maupun yang lainnya, semua itu adalah ilmu yang berasal satu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang perlu diingatkan di sini, anak-anak kita ini sama seperti kertas yang putih, yang disampaikan dan dijabarkan oleh Nabi Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Innama abawahu, kedua orang tuanya. Siapa kedua orang tua? Kedua orang tuanya kedua orang tua yang melahirkan, kedua orang tuanya kedua orang tua yang mengajarkan, kedua orang tuanya yang menjadi mertuanya kelak. Itu semuanya yang memberikan warna kepada anak-anak tersebut. Sehingga kalau anak-anak tersebut kemudian cuma dididik dengan tulisan saja, dididik dengan teori saja, maka kapan jadinya mereka itu akan menjadi orang yang soleh? Padahal kalau kita itu ingin berharap anak kita menjadi apapun juga, sudah ada konsepnya dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, aku tidak menyia-nyiakan, tidak menyisakan satu apapun di dalam kehidupan ini kecuali aku sebut dalam Al-Quran. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Kita ingin mereka menjadi orang kaya, kita ingin anak kita menjadi orang yang paling hebat di dunia, kita ingin mereka menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Ada konsepnya dalam Al-Quran. Oleh karena itu maka di sini tanggung jawab yang saya maksudkan di sini, unsur di Surabaya dan S3 saya di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Dan alhamdulillah sebentar lagi kami cuma hanya menunggu waktu saja keluarnya SK Menteri Agama dengan profesor kami. Saya juga seorang formil. Akan tapi ada sesuatu yang hilang daripada pendidikan kita. Apa itu? Pendidikan jiwa, pendidikan hati, pendidikan akhlak. Sehingga banyak anak-anak kita yang berani membentak orang tuanya. Banyak di antara mereka yang sudah tidak kenal lagi kepada gurunya. Ketika mereka berpapasan dengan gurunya di luar sana, tidak ada rasa hormat kepada mereka. Alhamdulillah kami digabungkan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sehingga alhamdulillah ketika kami kuliah di UIN Malang dan di unsur di Surabaya, alhamdulillah dosen-dosen kami itu kami anggap seperti guru-guru kami di pesantren. Saya cium tangannya, saya hormati mereka, saya berikan hadiah kepada mereka dan sebagainya. Alhamdulillah saya selesai doktor saya dalam waktu tidak sampai 3 tahun dengan predikat cum laude. Alhamdulillah, sehingga kami menjadi mahasiswa yang tercepat dan terbaik di sana. Semuanya apa? Karena kita dididik jiwa kita. Saya dididik jiwa saya oleh orang tua saya sendiri, karena beliau adalah yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah Al Habib Hasan Baharun, yang sekarang jumlah santri dan santriwatinya sejumlah 17.000 orang dari mulai MI sampai pasca sarjana. Dan alhamdulillah 1 bulan yang lalu sudah keluar SK daripada Menteri Agama perubahan status dari Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Internasional Darul Dakwah. Semuanya ini tidak luput daripada pendidikan jiwa yang diajarkan oleh abah saya, di mana saya masih teringat ketika saya berumur 7 tahun sampai 11 tahun saya dididik oleh abah saya begini, Segaf, kamu harus merasa dan kamu harus sukses untuk merasa itu. Apa itu, Bi? Merasa paling rendahnya orang di muka bumi. Jangan pernah merasa lebih baik pada satu orang. Kamu harus terus berusaha sampai kamu sukses untuk meraihnya. Karena kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, kamu hidup di antara masyarakat dalam keadaan nikmat. Nggak ada tuntutan. Karena mohon maaf, kata saya punya abah, yang bikin banyak orang itu sakit hatinya, susah hidupnya, karena banyak tuntutan kepada manusia. Manusia bisa apa? Semua kebaikan datangnya daripada Allah. Sehingga kalau seumpama saya sekarang ini datang, dihormati, dimuliakan seperti tadi saya datang, antum semuanya berdiri menghormat saya katakan Masya Allah. Orang-orang Banjarbaru luar biasa, dari mulai wali kotanya, guru-gurunya, dan semua wali santrinya, serta semua para siswa dan siswi, Masya Allah, mereka itu orang-orang yang baik akhlaknya. Orang seperti saya dihormati. Tapi kalau seumpama saya turun tadi,
nggak ada satupun di antara kalian yang menghormati saya, maka saya tidak akan menyalahkan antum, tapi saya akan salahkan diri sendiri. Kenapa? Padahal saya pakai pakainya Rasulullah, pakai imamah, pakai rida, tapi ternyata tidak ada yang menghormati saya. Ini memberi arti kepada saya bahwa saya karena besarnya dosa saya sampai saya dihinakan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Ini adalah pendidikan jiwa. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, memang saya punya majelis di mana-mana. Saya punya karangan buku sudah 26 yang tersebar di mana-mana. Memang saya berdakwah di Nusantara ini, tapi semuanya itu tidak berarti kalau seumpama kita tanpa orang tua. Oleh karena itu, alhamdulillah, saya sendiri sangat tahu akan arti tersebut, sehingga setiap hari kalau saya bersama dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, lalu saya cium kedua kakinya. Setiap hari saya cium kedua kaki ibu saya. Kenapa saya tahu begitu? Kenapa saya melakukan itu? Karena sudah dibina jiwa saya, dibina oleh orang guru-guru kami, dibina oleh orang tua kami, dibina dengan diperdengarkan hadisnya Nabi yang berbunyi, beruntung yang masih punya ibu. Kalau sudah ibu kita meninggal dunia, setiap ibu meninggal ada sebuah seruan di atas sana yang berbunyi dan semua mendengarnya, kecuali manusia tidak mendengarnya, dan itu ujian untuk mereka semuanya, kata Nabi Muhammad. Apa isi seruannya? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Saya sangat tahu hadis itu, sehingga begitu saya memuliakan. Kenapa? Dididik. Tapi anak-anak kita yang sekarang ini, kita berharap anak kita menjadi anak yang bakti pada orang tuanya, anak kita menjadi istri yang solihah nantinya, menjadi suami yang soleh bagi istrinya. Kalau menjadi pejabat yang adil dan amanah, bagaimana itu akan terlaksana? Kita ini hidup dengan logika, tak tahu maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Contoh yang sangat real dan nyata, saya ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah masak dan tidak bisa masak. Ketika saya belajar di Madinah Al-Munawwarah selama 4 tahun di sana, saya pernah coba masak 2 kali. Yang pertama masak nasi jadi bubur, yang kedua masak nasi gosong. Kenapa? Saya nggak tahu caranya. Sudah saya coba-coba, airnya pokoknya satu garis ruas tangan ini sudah saya beginikan, tapi ternyata gosong yang pertama, yang kedua jadi bubur. Kalau seumpama saya datang kepada ibu-ibu wali santri, wali siswi dan wali siswa ini yang hebat-hebat masaknya, misalnya saya belajar, Bu ajari saya belajar masak nasi goreng 1 hari, kira-kira bisa nggak saya masak nasi goreng? Bisa apa tidak? Logika. Karena saya tahu, saya belajar, maka saya kemudian akan menjadi ahli orang yang masak nasi goreng, bahkan bisa jadi jual nasi goreng. Begitu pula anak-anak kita. Anak kita itu kita harapkan anak itu bakti kepada orang tuanya, tapi bagaimana? Siapa mendidiknya mereka bakti kepada orang tua? Oleh karenanya itulah maksud saya, para hadirin hadirat yang muliakan Allah Ta'ala, siapapun guru mempunyai tanggung jawab yang besar. Bukan berarti ini tanggung jawab guru agama saja. Nggak mungkin satu guru agama kemudian bisa membangun karakter mereka, anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita bersama-sama. Tanggung jawab orang tua kita di rumah-rumah, tanggung jawab orang tua para guru-guru, tanggung jawab para mertua sebagai orang tua mereka nantinya. Untuk apa? Mendidik karakter daripada anak kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo kita itu menjadi orang yang berjiwa keimanan. Apa itu jiwa keimanan? Jiwa keimanan itu adalah berjiwa menganggap semua saudara kita sesama muslim ini adalah saudara kita. Dan itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran, di dalam ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dan yang lain itu saudara. Kita anggap mereka saudara. Anak-anak kita ini anak saudara kita, bukan anak-anak orang lain. Oleh karena kalau seumpama kita pandai mendidik, membangun karakter, dan itu sudah ada, sudah dibangun poin-poinnya, begitu pula konsep-konsepnya dibangun, sehingga kemudian ada yang namanya koperasi kejujuran dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dibangun, dan yang semacam ini perlu untuk ditekankan kembali.
Jangan cuma materi saja, teori saja, keilmuan saja yang maksud dan tujuannya cuma supaya dapat ijazah, kemudian ijazah dapat pekerjaan. Tapi pekerjaan yang akan didapatkan itu adalah penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan amanah. Ini yang akan kita terapkan dalam pendidikan anak kita. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu kisah yang nyata yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya bagi kita semuanya. Di mana di Jakarta ada satu orang yang anaknya sekolah umum semuanya, dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Tidak ada yang nyantren, tapi punya anak 12, laki dan perempuan, semuanya sekolah formal, tapi ternyata semuanya hafidul Quran. Semuanya sekolah formal, tapi ternyata hafal Quran. Sehingga satu anak saja di antara anak kita yang menjadi seorang hafid, maka nanti ketika kita di padang mahsyar kita akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau 12? Sehingga kemudian orang tua tersebut diundang ke salah satu televisi swasta. Oleh presenternya itu ditanya, bagaimana resepnya, bagaimana triknya, kok bisa kamu bisa punya anak 12 semuanya itu hafal Quran? Maka dijawab oleh dia, iya, karena kami tidak memberikan makanan dan minuman kecuali yang pasti kami ketahui dengan halal. Yang kedua, karena kami setiap kali membuat makanan dan minuman bagi mereka, tidak pernah kami lepas mulut kami untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat selalu dibacanya. Apa susahnya kalau seumpama kita ketika masak sambil sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca subhanallah subhanallah, daripada diam saja mulut kita? Karena mohon maaf, waktu yang berlalu tadi tidak akan kembali lagi kepada kita. Sampai kita meninggal tidak akan kembali lagi, dan waktu itu nanti akan bertanggung jawab di depan Allah Ta'ala dan memberikan kesaksian kepada kita semuanya. Sehingga lihat bagaimana perempuan yang solihah ini, orang tua yang solihah ini, padahal anaknya nggak mondok, nggak belajar khusus agama, tapi lihat bagaimana keberkahan bisa didapatkan. Karena keberkahan dan semua keberkahan itu tidak mungkin kita akan dapatkan kecuali dengan ketaatan dan kita tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ketika ditanya kenapa ibu begitu memperhatikan makanan halal, ya karena Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, man akalal halala atau ajawarihuhu sya'at am abad alimat aulam ta'lam, wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Barang siapa yang makanannya halal, mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, semua anggota badannya akan digunakan untuk kebaikan. Tapi barang siapa yang makanannya haram, mau tidak mau, maka semua anggota badannya akan digunakan untuk kemaksiatan. Kami sangat yakin dengan hadis itu, kata beliau. Kemudian kami sangat yakin dengan salawat Nabi. Kenapa? Paling besarnya pemantik keberkahan, dan berkah itu adalah kunci daripada semua kebahagiaan. Sehingga orang tua dahulu, kalau kita masih ingat-ingat, doa mereka itu tidak macam-macam. Ya Allah, aku minta anak yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, aku minta istri yang berkah, aku minta suami yang berkah, aku minta harta benda yang berkah, aku minta ilmu yang berkah. Kenapa? Karena berkah itu kunci. Kalau seumpama kita diberikan kenikmatan Allah Ta'ala, maka itu adalah sebagian daripada rahmatnya. Kita dapat jodoh, kita dapat harta benda, kita dapat pekerjaan, kita dapat jabatan, kita dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Itu semuanya itu adalah berkah. Itu adalah nikmat. Dan nikmat itu adalah sebuah rahmat daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak ada berkahnya, maka tidak membahagiakan kita. Kenapa? Karena keberkahan ini yang menjadi kunci supaya nikmat yang Allah turunkan kepada kita betul-betul kita maksimalkan. Oleh karena itu, mohon maaf, banyak di antara kita tidak sadar kita punya harta banyak tapi tidak menggunakannya untuk diri kita sendiri. Tapi kita ini fungsinya sebagai pengumpul harta benda, pelayan bagi keluarga. Kita yang mengumpulkan, kita yang capek, belum kita sempat menggunakannya, kita sudah meninggal dunia. Sehingga Nabi SAW bersabda, kamin ta'libin walaysa bi'akilih. Berapa banyak orang yang meninggal dunia, mencari dunia sampai meninggal dunia, dia tidak sempat untuk makannya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa dzalika fazahibun aw tarikuhu linnas. Berapa banyak di antara kalian, kata Nabi Muhammad, berkata,
Ini hartaku, ini sertifikatnya, ini tokoku, ini tanahku. Yang mana hartamu? Kecuali yang kau makan itu sampai habis, kecuali yang kau pakai itu sampai usang, kecuali yang kau sedekahkan dan itu kekal selamanya disimpan di sisi Allah SWT. Selain daripada itu, kata Muhammad, fazahibun, akan sirna, ditipu orang, kebakaran, dicuri orang dan sebagainya. Atau kalau enggak itu terjadi yang kedua. Apa itu? Ditinggalkan untuk orang. Tidak disebutkan Nabi ditinggalkan untuk ahli warisnya, ditinggalkan untuk kerabatnya, ditinggalkan untuk anak istrinya, tidak, tapi untuk orang. Kenapa? Inilah keadaan sekarang ini. Jangan kaget Bu, kalau seumpama sekarang lagi tren di antara anak muda, kalau ada orang tua meninggal dunia tanpa meninggalkan harta waris, anak-anak tersebut mengatakan dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa mengutuhkan anaknya. Kenapa demikian? Jangan salahkan mereka. Kita tidak pernah mendidik mereka dengan didikan yang harusnya kita didik kepada mereka. Kita banyak yang pasrah, orang tua pasrah kepada guru-guru, guru-gurunya juga yang penting saya laksanakan tugasnya. Padahal ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Bapak Wali Kota sebagai pemimpin kita, tanggung jawab kepada dinas, tanggung jawab kepada guru-guru semuanya, tanggung jawab kepada orang tua yang ada di rumah untuk benar-benar mendidik anaknya. Karena Pak, anak kita ini kesempatan kedua kali. Oleh karenanya, lihat bagaimana Allah SWT memberikan kepada seluruh hambanya itu dengan modal yang sama. Jangan kita katakan, wah enak ya Habib ya, seorang alim bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan mudah. Tidak, semuanya sama. Pejabat juga bisa dengan mudah, antum-antum yang awam juga bisa dapatkan dengan mudah. Semuanya dikasih kesempatan yang sama. Tapi kesempatan yang terbaik bagi kita semuanya, baik kita orang alim ataupun kita pejabat atau kita pengusaha, itu adalah anak-anak kita. Anak kita ini adalah investasi yang terbesar untuk kehidupan setelah kita hidup di dunia ini. Apapun yang mereka lakukan nantinya, maka menjadi sebuah investasi buat kita yang akan mengalir kepada kita pahalanya. Kalau kita tidak didik kepada mereka, maka nanti anak kita tidak menjadi apa-apa. Tapi kalau kita didik mereka dengan didikan yang baik, maka pasti kita akan memetik hasilnya. Oleh karena itu, ambil satu contoh, saya punya Abah Habib Hasan Baharun. Sekarang pondok pesantren yang dibangunnya itu sudah jumlahnya 17.000 santri dan santriwati. Tidak ada satupun daripada 17.000 santri dan santriwati melaksanakan sholat, bertasbih, belajar, apapun ibadah yang dilakukannya sebelum dicatat dalam amal kebaikan masing-masing, dikirim dulu kepada abah saya. Berapa dapatnya? Ini yang harusnya kita pikirkan. Kalau itu nggak bisa kita buat, lakukan seperti Al-Hajj Abdul Ghani. Siapa dia? Ayahnya Abah Guru Sekumpul. Setiap Abah Guru Sekumpul dikirimi Fatihah, dikirimi tahlil, dikirimi haul, sedekah kita untuk Abah Guru Sekumpul. Sebelum sampai kepada Guru Sekumpul, dikirim dulu kepada ayahnya Abdul Ghani. Beruntung apa tidak? Kenapa? Karena disiapkan. Tapi kalau kita meninggal nanti, siapa akan mengirim? Mohon maaf, kemarin saya pernah, sebelum saya berangkat dakwah, saya melihat, menjumpai seorang anak muda yang dengan beraninya, tanpa pedulinya dan lugunya, dia itu main gitar di atas kuburan. Sehingga saya datang kepadanya, saya tegur dia, wahai anak muda, kenapa kau main gitar di atas kuburan? Apa nggak ada tempat lain? Apa katanya? Dengan lugunya anak muda itu menjawab begini, Pak Ustadz, ini kan kuburan ayah saya, apalagi kuburan ayah kamu. Kasihan kalau kamu begini, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Kasihan ayah kamu. Lalu apa jawabannya anak muda itu? Dengan dedikasi, dengan lugunya dia mengatakan, saya itu ingin mempersembahkan sesuatu untuk ayah. Apa kata saya? Kenapa kamu nggak baca tahlil? Kenapa kamu nggak baca salawat? Kenapa kamu nggak baca Fatihah? Apa jawabannya anak muda itu? Nggak bisa. Ini yang terjadi sekarang ini. Harusnya pahala yang didapatkan oleh anak tersebut, akhirnya bukan pahala yang didapatkan, malah dosa. Kenapa? Orang tuanya. Padahal Allah Ta'ala dengan rahmatnya diberikan anak yang banyak, diberikan harta yang melimpah, diberikan pendidikan yang baik. Tapi karena kita kurang perhatian kepada pendidikannya, maka akhirnya anaknya menjadi sia-sia, tidak menjadi nikmat bagi kita. Oleh karena itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan terbaik itu adalah pendidikan akhlakul karimah. Sedangkan yang lainnya itu akan ikut. Kalau sudah akhlaknya bagus, maka insya Allah ilmunya itu ngikut. Tapi kalau sudah akhlaknya tidak baik, ilmunya walaupun tinggi,
cerdasnya, walaupun dia itu, maka tidak akan mengangkat apapun kepada dia. Bahkan bahayanya lebih banyak, kesana dosa, kesini dosa, di mana-mana dosa, itu yang terjadi. Oleh karena itu, jangan lupa bahwasanya walaupun kita itu merasa sombong dengan kemuliaan yang kita miliki, dengan jabatan, dengan harta benda, dengan apapun yang kita miliki, ingat, ketika terjadi 4 hal kita akan ingat kepada Allah. Ketika terjadi 4 hal kita akan kembali kepada Allah. Apa 4 hal? Yang pertama, ketika kita sakit, baru kita akan kembali kepada Allah. Orang tua kita, guru kita, sahabat kita, saudara kita, anak-anak kita, bahkan suami kita nggak bisa berbuat apa-apa ketika kita sakit. Bahkan sampai mati pun kadang-kadang mereka tidak bisa membantu apapun pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah datang kematian, tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita kecuali Allah yang bisa membantu kita. Yang ketiga, ketika terjadi bencana, kita lihat bagaimana ketika di Turki sekarang ini terjadi bencana gempa bumi, dan semoga Allah merahmati mereka sudah meninggal, dan Allah menguatkan dan memberikan kesabaran kepada mereka yang ditinggal. Kita lihat bagaimana ketika terjadi bencana, baru ingat kepada Allah. Siapa yang bisa merekayasa sedemikian rupa supaya bencana itu tidak terjadi? Negara yang mana? Amerika kah? Cina kah? Nggak ada yang bisa kecuali Allah SWT. Belum sampai keilmuan orang yang pintar sekalipun untuk bisa mencegah turunnya bala, turunnya bencana itu belum bisa. Jangan sombong-sombong kita kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Dan yang keempat, kalau sudah terjadi kepada kita masalah, siapa yang bisa menyelesaikannya? Masalah dengan suami, suaminya kawin lagi, atau masalah dengan anak, anaknya menarkoba, siapa yang bisa menyelesaikan masalah itu? Kecuali Allah. Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena jangan kita sombong bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah, di bumi ciptaannya Allah. Hendaknya kita itu kembali kepada jalur yang benar, yaitu kita kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sehingga pantas kalau dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia itu adalah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar di dunia, sampai di alam barzahnya, sampai di alam akhiratnya. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, Islam itu tidak sulit. Islam itu mudah. Islam itu mengajarkan yang paling utama itu adalah akhlakul karimah. Harus berakhlak yang mulia. Orang tua kita hormati, kita muliakan. Bahkan orang tua kita ini adalah andalan yang paling utama yang ada di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Kalau kalian berbakti kepada orang tua kalian, kata Nabi Muhammad, lakukan apa saja, dosa apa saja lakukan, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Artinya apa kata ulama? Kalau orang berbakti pada orang tuanya sebelum dia meninggal dunia, pasti dia akan bertobat, dan Allah pasti akan memberikan tobat, dan sebelum dia meninggal dunia pasti dia akan menjadi orang yang baik. Kita lihat bagaimana ceritanya. Ada satu orang yang diminta dan ditanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, seorang nabi yang dijuluki dengan Kalimullah, teman diskusinya Allah. Seorang nabi yang sudah pernah berdiskusi dengan Allah sebanyak 3.500 pembicaraan dan diskusi. Di antara munajahnya Nabi Musa pernah berkata begini, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapakah nanti di antara umatku yang bisa menemaniku kelak nanti di akhirat, di surga." Maka kemudian Allah menjawab, "Fulan bin Fulan yang bekerja di pasar." Maka kemudian ketika ditunjukkan Allah Ta'ala siapa namanya, maka dia pergi ke pasar, dia cari orang itu. Ternyata Pak, orang itu adalah penjual ayam, menjual ayamnya dengan cara yang tidak baik, karena menipu. Setiap menjual ayam itu disuntik dengan air sehingga badannya itu menggembung, sehingga ketika ditimbang itu lebih berat, dan itu termasuk dosa yang besar. Itu yang disampaikan Allah Ta'ala, "Wailun lil mutaffifin." Wail, celaka dan neraka bagi mereka yang suka menipu orang dengan penjualannya dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi, dia itu orang korak, orang yang suka minum, tatuan rambutnya, yang namanya telinganya ada antingnya, rambutnya panjang. Sehingga kemudian Nabi Musa tanya lagi, apa nggak ada lagi orang yang namanya Fulan bin Fulan? Berarti tidak ada, itu saja. Heran dia, kok bisa orang semacam ini kemudian bakal menjadi temanku nanti di surga? Maka kemudian
Akhirnya dia datang kepada anak muda itu dan mengatakan, wahai anak muda, aku ini musafir. Dia tidak tahu bahwasanya itu Nabi Musa. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Gal silakan. Akhirnya dia nginap di rumahnya. Begitu dia pulang ke rumahnya bersama Nabi Musa, ternyata begitu dia sampai ke rumahnya, meletakkan barang dagangannya, maka kemudian langsung dia pergi ke suatu ruangan. Ternyata dalam ruangan itu dia keluarkan suatu tempat. Setelah dikeluarkan tempat itu, ternyata orang itu adalah ibunya sendiri. Dirawatnya, dimandikannya, dipakaikan baju yang baru, kemudian disuapi, sampai selesai baru ditemui lagi Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, siapa dia? Dia itu adalah ibuku. Dia adalah ibuku. Engkau lakukan hanya semacam ini setiap hari? Iya, saya lakukan setiap hari. Lalu apa yang diucapkannya? Dia berdoa, dia ngomong-ngomong tapi nggak ketahuan karena dia stroke. Jadi penyakit seperti stroke begitu. Akhirnya dia bilang, wahai fulan tamuku, ibuku ini dari mulai sebelum sakit aku melakukannya seperti ini. Dan ibuku cuma doa satu. Apa doanya? Nabi Musa ingin tahu. Doanya ibuku adalah, ya Allah, jadikanlah anakku ini karena kebaktiannya kepadaku nanti di surga menemani Nabi Musa. Berkat doanya ibu. Sehingga lihat bagaimana Nabi Muhammad telah bersabda, doanya ibu itu lebih afdal daripada doanya 100 orang wali. Gunakan kesempatan, bangun malam, minta kepada Allah supaya anak terjaga daripada lingkungan dan juga pertemanan yang tidak baik, supaya mereka dijaga daripada narkoba dan sebagainya, supaya mereka mendapatkan masa depan yang baik, bahagia hidupnya. Karena itulah kasih sayang daripada seorang tua kepada anak-anaknya. Gunakan kesempatan sebagai seorang ibu untuk mendidik, gunakan kesempatan sebagai seorang ayah untuk mendidik dengan cara yang baik yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kita itu pasrah, begitu masuk sekolah berarti bukan urusan kita, tidak, tapi urusan kita bersama-sama. Oleh karena itu, ayo, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak sayang kepada anak-anaknya, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sayang kepada mereka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak merasa iba kepada mereka, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad iba kepada mereka. Kalau kita ingin tahu bagaimana rasa cintanya Nabi Muhammad kepada kita semuanya, bahkan kepada mereka khususnya, dengarkan sabdanya Nabi Muhammad. Inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah aku bersumpah, aku mencintai kalian semua melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta dirinya sendiri kepada dirinya. Lalu apa kata Muhammad? Apakah Nabi Muhammad berbicara saja tanpa ada buktinya? Diungkapkan buktinya, bahkan diawali dengan sumpahnya. Wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Aku bersumpah tidak aku ridho satu saja dari umatku berada di neraka. Dan dia bersumpah, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu ala man bi qalbi. Demi Allah aku bersumpah, kalau sumpama salah satu daripada kalian terkena duri kakinya, sakit bukan? Demi Allah aku rasakan juga sakitnya dalam hatiku. Itu perasaannya Nabi Muhammad. Oleh karena kalau kita itu tidak ingin, tidak merasa kasihan kepada mereka, kasihanilah mereka karena kasihannya Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin anak kita bahagia di dunia, bahagia di alam akhirat, bahagia, kembalikan kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Paling penting adalah bakti sama orang tua, dan yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Paling penting adalah puasa bulan Ramadan nanti, itu adalah rukun Islam. Yang lainnya nggak jadi masalah, nggak tahajud nggak apa-apa, nggak qobliyah ba'diyah nggak apa-apa, tapi yang penting sholat 5 waktu dilaksanakan. Kalau sudah kita sholat 5 waktu dilaksanakan, insya Allah standar rahmat Allah akan kita dapatkan. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkatnya berkumpul para wali-wali ya Allah, dan wali-wali murid, wali-wali semua yang ada di sini, dan juga wali pemimpin yang baik, yang adil dan amanah. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah daripada Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak-anak pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang insya Allah. Mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya, berguna bagi keluarganya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semua ya Allah terhindar daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah mereka termasuk yang terhindar daripada fitnah dan dosa. Dan semoga kita semuanya tidak meninggalkan tempat ini kecuali semua dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di antara kita yang sudah waktunya untuk dapat jodoh, belum dapat jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang baik. Keluarga kita yang sudah belum waktunya mendapatkan jodoh, ya Allah jagalah daripada segala kemaksiatan. Ya Allah, yang belum dapat keturunan, Allah berikan keturunan. Ya Allah, yang sakit di antara kita, Allah berikan kesembuhan.
terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan, dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali dipastikan kita adalah hamba Allah yang paling besar mendapatkan anugerahnya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala hartanya, banyak melimpah harta bendanya, bahagia dengan harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi bil amin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan kenang-kenangan ijazah, di mana ijazah salawat ini adalah salawat yang sangat mujarab sekali. Yang terpenting adalah mujarab sekali untuk kebaikan keluarga, sehingga keluarga kita itu menjadi samawa. Kemudian anak-anak tunduk kepada orang tua bisa menjadi tauladan yang baik untuk mereka semuanya. Jadi sangat mujarab. Baru diimpikan semenjak 8 tahun yang lalu. Tapi subhanallah di perhelatan NU 1 abad kemarin sudah dibacakan oleh Habib Syekh, yaitu salawat busyra. Salawat busyra ini adalah salawat yang dimiliki, yang dibuat langsung oleh Nabi Muhammad, diajarkan melalui mimpi kepada salah satu cucunya Nabi Muhammad, yaitu salah satu daripada putra abah saya Habib Hasan Baharun, pada tahun 2015, tepatnya pada malam Jumat, lebih tepat lagi malam Asyura, malam 10 Muharram. Ketika dia bangun tepat waktu jam 2 malam, begitu dia bangun langsung bau gahru yang tersebar di kamarnya, dan tidak hilang bau gahru itu sampai 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad berkata kepadanya yang bermimpi, dan beruntung yang bermimpi Nabi Muhammad, dan tidak mungkin orang mimpi Nabi Muhammad itu kemudian salah, karena Nabi Muhammad dalam hadis sahih beliau bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang bermimpikan aku dalam tidurnya, berarti dia itu melihat kenyataan yang benar, karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku. Kata Nabi Muhammad kepada yang bermimpi, barang siapa yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menghindarkan diri daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi sangat mujarab, keajaibannya sangat luar biasa. Di antara yang sudah membuktikan mujarabnya salawat ini, ada satu orang gadis, dia itu 11 tahun sudah kena penyakit lumpuh. Kemudian suatu waktu dia mendengar dari medsos tentang salawat busyra ini, dia lazimi, dia dawam selama 3 bulan. Subhanallah, setelah 3 bulan dia itu dawam, tiba-tiba dia itu bangun tidur sudah jalan, nggak paham, nggak sadar. Begitu dia sadar langsung dia teriak histeris, datang ke rumah saya, dia cerita sambil menangis tentang kejadian yang sangat luar biasa ini. Jadi salawat busyra itu luar biasa, Bu. Nabi SAW sangat tahu dengan mutu keimanan umatnya sekarang ini. Dulu orang tua kita kalau punya hajat mereka baca Yasin berapa kali? 41 kali. Sekarang coba kalau soal diumumkan oleh ibu kepala sekolah, kita tidak akan bubaran kecuali baca Yasin 41 kali. Masih mau nunggu tidak? 2 jam setengah. Tapi ini cuma kalau sudah hafal 7 menit selesai. 7 menit selesai, tapi kita insya Allah dapat kabar gembira terus, dapat kebahagiaan terus. Namanya saja salawat busyra, salawat kebahagiaan, salawat kabar gembira. Sebelum saya bacakan dan ijazahkan, saya akan terjemahkan dahulu supaya lebih mantap kita itu membacanya. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, pemimpin kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini maksudnya ya Allah, tujuannya ya Allah, tubasyiruna biha, engkau bahagiakan kami dengan salawat ini, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa dan siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami dan berikan kabar gembira kami ya Allah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Itu artinya. Ayo sama-sama ikuti saya. Kemudian kita akan baca sebanyak 5 kali dengan nada tibil qulub, dengan hajat, dengan harapan semoga Allah kabulkan hajatnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina
وجميع مشايخنا ومعلمينا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka pian seberatan saya berikan ijazah untuk bacanya dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Silahkan disebarluaskan tapi jangan dijual belikan, takut ketulahan sholawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita menjawab. Saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya. Jadi cara bacanya itu dari 1 sampai 38 itu baca biasa saja. Kemudian 39, 40, 41 dengan nada tibil qulub. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya hajat yang genting atau yang penting sekali untuk dikabulkan hajatnya, baca sebanyak 121 kali. Terutama kalau pengen mimpi Nabi Muhammad, malam Jumat dibaca 121 kali, niatkan untuk bermimpi Nabi Muhammad. Kemudian kalau nggak punya anak, sebelum berhubungan badan dibaca 21 kali suami istri. Insya Allah itu mujarab sekali. Banyak orang yang nggak punya anak 17 tahun, 14 tahun jadi punya anak.
Nah, jadi semoga ijazah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagaimana katakan Nabi Muhammad, orang iman itu adalah orang yang mengharapkan untuk saudaranya seperti diharapkan untuk dirinya sendiri. Karena sholat ini saya mujarab baca supaya kita itu mendapatkan kebahagiaan terus setiap harinya di antara fit yang begitu dahsyat ini. Dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan ya Habibana. Mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan menjadi terpatri di sanubari kita dan juga bisa mengamalkan nasihat-nasihat beliau. Selanjutnya kami mintakan lagi dengan hormat kepada Al-Habib Segap Baharun MHI untuk memimpin doa. Jadi dipersilahkan Habib untuk memimpin doa penutup. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fir lana dzunubana. Allahumma salluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lam anhu la yusibana illa ma katabtahu alaina war ridha bima qasamtahu alaina ya dzal jalali ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'ak waqtar rajana amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma da'ufat anhu quwwatuna wa qasra anhu amaluna wa lam tantahi li rubatuna wa lam tablughu masalatuna wa lam yajri ala alsinatina mimma ataita ahadan min awwalina wal akhirin min al yaqin fa hussana bi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi. Allahumma nas'aluka min khairi ma salaka minhu abduka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqad. Allahumma nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khaira. Allahumma ij'alna ikhwanana auladana wa dzurriyatana wa talabatana talibatina min ulama'il amilin wa du'atul mukhlisin wa min al-aghniya an-nafi'ina al-muslimin wa la sabab fi yaumiddin mahfudin min jamil fitan ma dhahara minha ma batan fid dunya wa din mutakhaliqin bi ahli sidil muslimin mustaqimina fi rabbil alamin maftuhin alim futarafin faqihum fid din wa yu'allimhum tafsir ta'wil ma'afan asadum jamil amrat wal asqam wa min amrat qalbiyah wa mimman tala umruhu hasuna amaluhu wa mimman yahda bi syafa'atin nabiy sallam wa mahabbatin nabiy sallam wa ru'yatin nabiy sallam yaqdata manaman fid dunya qabla al-akhirah ala hadhihi yakuniyatin salihah wa ala man salih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir jualah acara kita pada hari ini. Ulun mewakili seluruh kawan-kawan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد
محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام